Eh, Terima kasih Pak Yadi untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk sharing ke Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan penggunaan aplikasi Sipades. Sebelumnya Bapak Ibu, ini tomat loyang dicampur pare. Selamat siang atau selamat sore bagi Bapak Ibu di lokasi masing-masing. Yang sore selamat sore, yang siang selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini banyak yang belum pernah bertemu dengan saya, baik langsung maupun via webinar. Kalau yang sudah sering bertemu, mohon maaf kalau mungkin Bapak Ibu agak kesel mungkin lihat wajah saya ini gitu ya. Wajah saya tinggal begini-begini saja Bapak Ibu. Bagi yang baru, yang bergabung Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan bagi Bapak Ibu yang akan mengimplementasikan Sipades di masing-masing desanya. Sementara bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ikut BIMTEK pelatihan penggunaan aplikasi Sipades, saya harap forum ini bisa menjadi penyegaran Bapak Ibu untuk menambah mengingat lagi. Kalau mungkin ada yang lupa nanti mudah-mudahan saya bisa mengingatkan itu ya. Idealnya Bapak Ibu saya pernah praktek sebenarnya kurang lebih kalau ini dipercepat pun paling tidak membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 jam Bapak Ibu, 5 sampai dengan jam pelajaran. Katakanlah 1 jamnya 45 menit. Tetapi untuk di forum ini karena slot waktunya terbatas, izinkan saya semampunya dan sedapatnya untuk mengenalkan aplikasi ini ke Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang izin saya sampaikan ke Bapak Ibu, tim kami menyiapkan katakanlah dua slot Bapak Ibu web untuk Sipades yang definitif dan untuk yang Sipades latihan Bapak Ibu. Jadi untuk yang Sipades latihan dibuatkan khusus slotnya, katakan Bapak Ibu memudahkan dibuatkan slot sehingga tidak mengganggu ketika Bapak Ibu menginput data di akun Sipades definitifnya. Jadi Bapak Ibu ingin belajar nanti masuk ke akun Sipades latihan. Ketika sudah canggih mau menginput data data aset di desanya, sudah yakin silahkan masuk ke akun Sipades definitifnya yang pastinya Bapak Ibu yang realnya. Nah, untuk yang akun definitifnya Bapak Ibu tadi sudah sampaikan oleh Pak Yadi, itu untuk desa mengajukan permohonan ke kabupaten, minta nanti akun kabupaten minta ke provinsi, kemudian akun provinsi minta ke pusat. Jadi pusat hanya membuatkan username akun untuk admin di provinsi Bapak Ibu. Untuk yang definitifnya, nanti admin yang provinsi membuatkan akun untuk yang kabupaten. Untuk yang definitifnya, kemudian nanti yang teman-teman admin kabupaten membuatkan akun definitif untuk Sipades yang di semua desa di wilayahnya. Nah, untuk yang akun Sipades latihan, Bapak Ibu, ini langsung kami yang membuatkan, Tetapi pembuatannya tergantung permintaan dari masing-masing pemerintah daerah. Tidak desa yang mengajak Bapak Ibu, tetapi dinas PMD-nya. Misalnya Bapak Ibu ingin di Kabupaten A, B, C, D untuk melaksanakan pelatihan BIMTEK Sipades, butuh akun Sipades latihan, silahkan ajukan ke kami Bapak Ibu, silahkan ajukan ke kami. Nanti kami buatkan, nanti kami share, silahkan Bapak Ibu pergunakan. Yang berikutnya untuk saat ini Bapak Ibu, untuk yang Sipades definitif, ini sementara waktu kami matikan sejenak karena kami sedang proses migrasi server dari servernya Ditjen Bina Pemerintahan Desa ke servernya Pusat Data dan Informasi Kemendagri Bapak Ibu. Jadi servernya Sipades kami pindah ke pusat, harapannya tentu nanti lebih kuat Bapak Ibu, slotnya lebih luas, hingga lebih lega ketika menerima inputan dari banyak tempat dari desa seluruh Indonesia. Ini sedang proses, mudah-mudahan 3-4 hari ke depan Bapak Ibu sudah bisa kami nyalakan kembali akun Sipades definitifnya.
Kalau yang Siparis latihan, bagi Bapak Ibu yang sudah menerima akun Siparis latihannya, itu tetap masih bisa dipergunakan. Jadi untuk yang Siparis latihannya kami masih menggunakan server yang lama, kecuali nanti kalau sudah selesai di pusatinya baru kami pindahkan semuanya Bapak Ibu ya. Itu yang informasi berikutnya. Nah, yang sekarang terkait dengan untuk yang aplikasi Sipades-nya Bapak Ibu, kira-kira tampilannya mohon izin mudah-mudahan bisa dilihat di layar laptopnya Bapak Ibu semuanya. Seperti ini Bapak Ibu. Antara latihan dengan yang katakanlah definitif Bapak Ibu, nanti yang benar-benar Bapak Ibu gunakan untuk input data asetnya sama persis Bapak Ibu, ini sama persis. Hanya bedanya di judulnya yang definitifnya tidak ada kata latihan Bapak Ibu. Nah, kalau yang latihan ini dia ada kata latihan. Ini artinya kita pergunakan sewaktu-waktu kalau kita ingin berlatih. Nanti kalau yang definitifnya hilang Bapak Ibu kata-kata latihannya. Kalau untuk yang menunya Bapak Ibu ini ada 8 menu utama, ada file, ada manajemen aset, laporan, dokumen, tools Bapak Ibu ya. Kemudian yang di kanan saya ada home, dashboard, dan akun ini, akunnya. Kalau akun ini Bapak Ibu untuk logout dan login-nya. Kalau logout Bapak Ibu ini keluar akun, nanti kalau login-nya Ibu masuk akunnya itu ya. Nah, akunnya ini Bapak Ibu, saya ulangi nih. Jadi Bapak Ibu, saran saya nanti banyak sekali yang kurang korek Bapak Ibu ketika masukkan nama akunnya. Jadi ditambahkan spasi, mungkin ketik angkanya salah tut Bapak Ibu. Demikian juga dengan namanya. Jadi samakan betul dengan akun yang diberikan. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan spasinya Bapak Ibu. Kalau tanpa spasi harus diperhatikan. Dan akun yang kami buatkan baik yang definitif maupun yang latihan, sudah kami cek Bapak Ibu, tes artinya bisa masuk. Jadi kalau tidak bisa masuk ke aplikasinya, besar kemungkinan ada yang salah ketik gitu ya. Itu yang pertama. Kalau dashboard ini untuk melihat nanti hasil inputan Bapak Ibu. Kalau home-nya ini tampilannya seperti ini. Ini kita ada di layar home. Kemudian file ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu sorot, dia akan menampilkan beberapa submenu. Kalau yang di file ini ada submenu perangkat dan pengguna, kemudian ada master, ada setting pengguna, kemudian ada perihal pengguna. Nanti kita lihat Bapak Ibu perinciannya lagi. Kita lihat dulu yang varian besarnya aja. Kalau yang di file ini Bapak Ibu, kita akan kerja di menu perangkat dan pengguna, serta menu masternya Bapak Ibu. Kita akan kerja nanti di sini, baik Bapak Ibu yang di definitif maupun untuk yang latihannya. Kalau settingnya tergantung Bapak Ibu apakah diperlukan apa tidak, mungkin mengganti password, mengganti nama penggunanya, monggo. Tetapi kalau untuk sehari-hari tidak, kita kerja di setting penggunanya. Kalau perihal pembuatnya Bapak Ibu ini sifatnya normatif lah. Ini bahwa ini produknya Kemendagri, kami yang buat. Artinya siapapun yang menggunakan Pemda dan desa tentu tunduk kepada aturan yang kami buat. Misalnya apa nanti kalau ada permohonan misalnya latihan, jadi akunnya diminta ke kami gitu ya. Kemudian nanti kami sewaktu-waktu bisa melakukan penyempurnaan update fitur ketika daerah desa membutuhkan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh ada orang yang menyalahgunakan aplikasi ini Bapak Ibu. Tidak boleh menyalahgunakan aplikasi ini. Kemudian yang berikutnya izin ini tutup. Nah Bapak Ibu itu yang di pihak pengguna. Kemudian kalau yang di manajemen aset Bapak Ibu teman-teman akan kerja di sini umumnya. Mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, penatausahaan, baik di register, kondisi barang maupun kapitalisasi. Kemudian ada pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan. Umumnya Bapak Ibu, teman-teman admin di desa akan bekerja di menu manajemen aset ini Bapak Ibu ya, aset ini. Kemudian kalau untuk yang laporan, kalau bahasa saya Bapak Ibu, ini kita menikmati hasil ini, ya, menikmati hasil. Sudah disiapkan slot-slot untuk kita bikin laporan. Butuh laporan apa? Tinggal diklik, kemudian print Bapak Ibu ya.
sepanjang nanti Bapak Ibu input dia datanya, asetnya, maka laporan dalam format yang telah disiapkan akan muncul, Bapak Ibu, akan muncul. Kemudian untuk yang menu dokumen, Bapak Ibu, ini ada Permendagri 1 2016, sudah disiapkan di aplikasi, bisa di-download kalau Bapak Ibu membutuhkan. Kemudian juga ada pedoman kodifikasi aset, SE inventarisasi aset, kemudian buku petunjuk. Ada juga Bapak Ibu ini template keputusan kepala desa terkait dengan status penggunaan aset desa maupun penunjukan pengguna aset desa, kemudian penghapusan aset desa. Sudah disiapkan oleh teman-teman kami template-nya, ini bentuknya Word. Nanti Bapak Ibu kalau download bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini sangat membantu. Kemudian disiapkan juga template-template terkait dengan surat perjanjian Bapak Ibu. Baik yang sewa, pinjam pakai, kemudian kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah maupun bangun serah guna. Kemudian ada nanti pengajuan penggunaan, pemanfaatan, berita acara, kemudian tutorial. Bapak Ibu, kalau yang di pada latihan ini tutorialnya nggak muncul, nggak bisa. Tetapi kalau yang di definitifnya Bapak Ibu nanti bisa. Kemudian kalau toolsnya Bapak Ibu, ini ada beberapa submenu, ada backup. Nanti kalau Bapak Ibu sudah input data asetnya, mengantisipasi ada mungkin ada kerusakan, ada trouble, Bapak Ibu bisa di backup Bapak Ibu hasil inputannya. Kemudian nanti bisa juga dipergunakan untuk merestore ketika nanti kita membutuhkan itu ya, membutuhkan. Untuk yang migrasi, menu migrasi ini Bapak Ibu ini dipersiapkan sebenarnya untuk memandu pemindahan aset desa dari Sipades versi 1,0 ke 2.0 yang sekarang ini Bapak Ibu ya. Ada walaupun nggak banyak tetapi ada beberapa kabupaten yang dulunya sudah input datanya ke Sipades 1,0. Namun sayang Bapak Ibu karena keterbatasan kami, ternyata ketika dicoba lakukan migrasinya datanya nggak matching Bapak Ibu ya, nggak matching sehingga ada data yang tertinggal. Oleh karena itu kami belum menyarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini untuk yang migrasinya. Namun saya ulangi, tidak banyak teman-teman di desa yang menginput datanya dalam Sipades versi 1.0. Umumnya mulai dari awal Bapak Ibu adalah menggunakan Sipades 2.0 ini. Kemudian buka transaksi Bapak Ibu, ini dipergunakan ketika Bapak Ibu telah menginput data aset desanya, kemudian telah mengunci transaksinya. Jadi nanti ada proses penguncian transaksi, sehingga transaksi yang Ibu input, Bapak Ibu tidak bisa berubah lagi. Itu dikunci. Nah, setelah Bapak Ibu mengunci, kita secara langsung tidak bisa melakukan perubahan datanya Bapak Ibu teman-teman di desa. Nah, perubahan datanya Bapak Ibu yang di desa bisa dilakukan dengan izin dari admin kabupaten Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan buka transaksi untuk melakukan perubahan data aset menggunakan menu buka transaksi. Nanti di waktu berikutnya kita akan mencoba untuk membuka masing-masing menu Bapak Ibu. Kemudian bahan latihan. Bapak Ibu, ini kalau yang di kemarin kami coba bisa ini, Bapak Ibu nanti silahkan coba download. Ini bahan latihan ini Bapak Ibu berupa gambar-gambar atau foto-foto Bapak Ibu untuk memudahkan latihan. Misalnya ketika membutuhkan input lambang desa, nah bahan latihan ini menyiapkan Bapak Ibu lambang desa. Kemudian misalnya untuk fotonya Kades, Sekdes, perangkat desa, bahan latihan ini Bapak Ibu menyiapkan gambarnya sehingga Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan foto baru untuk latihan Bapak Ibu ya, untuk latihan. Tetapi nanti untuk yang input aslinya Bapak Ibu yang sebenarnya tentu harus menggunakan foto aset atau mungkin pejabat kades perangkat yang sebenarnya, tidak boleh menggunakan foto rekaan gitu ya, foto rekaan Bapak Ibu. Baik. Bapak Ibu, kita coba mengefektifkan waktu yang ada. Izin Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu silahkan menikmati snacknya masing-masing kalau ada. Izinkan saya teruskan untuk sharing bagaimana kita menggunakan aplikasi Sipades 2.0 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita ingin masuk ke salah satu submenu,
maka cukup sorot menunya, menu awalnya, menu dasarnya, Bapak Ibu, dia akan muncul sub menu yang tadi saya tunjukkan. Untuk di file, Bapak Ibu, untuk di file ini, yang pertama perangkat dan pengguna, Bapak Ibu ya, perangkat dan pengguna. Nah, untuk menu ini, Bapak Ibu wajib diisi, Bapak Ibu ya. Ini wajib diisi. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengisinya di sini, kemudian Bapak Ibu berpindah ke menu pengisian datanya, baik perencanaan maupun pengadaannya, ketika nanti ditutup laptopnya Bapak Ibu, datanya hilang, Pak. Datanya hilang. Kenapa demikian? Entahlah Bapak Ibu, yang jelas settingannya demikian ya. Maksudnya mungkin supaya kita kerja itu benar Bapak Ibu dari awal. Jangan sampai kita melupakan data yang penting dari Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu mengklik menu perangkat dan pengguna, izin Bapak Ibu, tampilan di layarnya aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, ada dua kolom ini, satu yang lambang logo, kemudian yang berikutnya adalah perangkat desa strip BPD, kolom-kolom Bapak Ibu ya. Baik di tabel yang lambang logo kita kerja, maupun yang tabel yang perangkat desa BPD Bapak Ibu ya. Kalau yang lambang logo ini, Bapak Ibu, sebagaimana yang kita tahu, ini kita diminta untuk memasukkan atau mungkin mengupload data ataupun logo pemerintah desa Bapak Ibu ya, untuk mengupload fotonya atau lambangnya pemerintah desa masing-masing gitu ya, masing-masing. Kalau tidak punya logo, tidak apa-apa Bapak Ibu, bisa menggunakan logo pemerintah daerah kabupaten masing-masing. Sesuaikan saja Bapak Ibu ya. Hanya izin mengingatkan Bapak Ibu, di bagian bawah ini ada pengingat, format foto yang akan kita upload ini adalah formatnya JPG, atau mungkin JPEG bacanya, JPG atau JPEG. Kemudian ukuran maksimalnya itu 500 KB Bapak Ibu ya, setengah MB kalau nggak salah ini. Di luar JPG dan JPEG Bapak Ibu, ini sering kredit fotonya Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon jangan lupa, kalau Bapak Ibu fotonya mungkin dalam format lain, silahkan dikonversi ke JPG ataupun JPEG. Kemudian press menjadi maksimal 500 KB. Nah, untuk cara mengisinya Bapak Ibu uploadnya, ini Bapak Ibu jelas banget panduannya, cari logo Bapak Ibu ya, cari logo. Kemudian Bapak Ibu tentu sudah ingat misalnya menaruh di mana Bapak Ibu menaruh foto untuk lambang desanya. Jadi cari di foldernya Bapak Ibu, kemudian klik foto yang dimaksud Bapak Ibu ya. Klik foto yang dimaksud, kemudian Bapak Ibu open ini, di bawah ini ada open. Jangan lupa saya ulangi, klik foto yang dimaksud sebagai lambang logo pemerintah desa, kemudian open. Nah, Bapak Ibu ketika di open dia belum muncul gambarnya. Ada satu langkah yang perlu kita lakukan, yaitu kliklah menu upload data Bapak Ibu ya. Klik menu upload datanya, dan tidak lama dia muncul Bapak Ibu ya. Sekarang ini agak cepat karena servernya sudah mulai bagus Bapak Ibu ya. Nah, satu langkah selesai Bapak Ibu. Kalau kita sudah upload ini lambang, maka pengisian data yang lainnya sepanjang disimpan Bapak Ibu tidak akan hilang. Kalau ini belum kita isi logonya, nanti kita input, simpan, buka lagi Bapak Ibu, datanya akan hilang. Nah itu yang pertama Bapak Ibu, izin meneruskan. Kemudian kita coba di sebelahnya Bapak Ibu ada kolom isian, ini perangkat desa BPD. Sebenarnya termasuk kepala desa Bapak Ibu ya, tidak hanya perangkat saja. Ini data awal yang harus Bapak Ibu isi. Nah, yang Bapak Ibu isi. Bapak Ibu di bagian atas ini ada tulisan merah, tulisan merah. Ini buat memandu kita untuk mengisi data kades dan perangkatnya. Izin mengingatkan Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menginput data perangkat pengguna ini, ingat Bapak Ibu untuk kode 01-nya, 01-nya ini khusus dipergunakan untuk kepala desa. Artinya ketika Bapak Ibu mengklik kodenya 01, maka yang di bawahnya yang diinput adalah
datanya Pak Kepala Desa. Kemudian kalau untuk yang kode 02, Bapak Ibu, ini khusus dipergunakan untuk data sekretaris desa. Kemudian untuk yang kode 03 untuk KAUR umum dipergunakan untuk pengisian data KAUR umum Bapak Ibu untuk kode 03-nya. Izin juga mengingatkan ketika nanti Bapak Ibu mengisi data KAUR umum, maka jangan lupa nanti untuk mengklik ini kotak putih kecil ini Bapak Ibu. Di kolom petugas pengurus barang milik desa ini ada kotak putih kecil, ini harus dicentang Bapak Ibu ya, dicentang ketika nanti Bapak Ibu memasukkan data yang 03 ini. Yang 03 ini. Kemudian untuk data-data yang lainnya selain kode desa itu yang perlu diisi itu adalah jabatan, kemudian nama, telepon atau WA Bapak Ibu, kemudian tim inventarisasi, ini hanya ada 2 pilihan Bapak Ibu, ada ketua dan anggota. Jadi ketuanya Pak Kades, nanti anggotanya adalah perangkat Bapak Ibu ya, perangkat. Kemudian foto Bapak Ibu, foto ini sama formatnya JPG, JPEG, maksimal 500 KB. Bapak Ibu nanti caranya tinggal cari foto, open, Bapak Ibu simpan gitu Pak ya, caranya begitu. Untuk memperjelas, izin Bapak Ibu, saya coba praktekkan cara pengisiannya. Misalnya kita isi yang kode 01 untuk Pak Ibu Kades Bapak Ibu. Nah, klik 01, jabatannya Kepala Desa, kemudian namanya misalnya Dodo Bapak Ibu, teleponnya sembarang. Bapak Ibu untuk telepon ini dia yang penting number, dia menerima angka apa saja. Jadi belum diformat sesuai dengan format nomor HP Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu masukkan misalnya 4 semua seperti yang di layar, Bapak Ibu menerima di anunya aplikasinya. Kemudian isi karena dia yang centang putih ini hanya untuk 03, maka untuk yang 01 kosongkan ya. Pilih dia ketua, kemudian cari foto Bapak Ibu ya, cari foto, klik cari fotonya, kembali ke layar Bapak Ibu, ke folder tempat Bapak Ibu menaruh fotonya. Misalnya untuk latihan Bapak Ibu, ini kami siapkan contoh fotonya Bapak gambarnya, klik dia gambarnya open. Maka dia sudah Bapak Ibu sudah terupload ini. Kemudian ini ada menu simpan, batal, dan cetak Bapak Ibu. Nah, setiap ada menu begini, artinya data yang diinput membutuhkan proses penyimpanan. Karena itu Bapak Ibu klik simpan. Nah, Bapak ya, simpan. Tanda dia penyimpanan dia sukses, Bapak Ibu, ini kolom kembali kosong Bapak Ibu ya. Kolom kembali kosong. Yang berikutnya izin saya meneruskan, misalnya untuk 02, nah, 02-nya Bapak Ibu jabatannya karena sudah dikunci sekretaris desa Bapak Ibu ya. Mungkin namanya Bapak Ibu kalau untuk latihan saran saya jangan bikin nama yang susah-susah. Bikin yang gampang-gampang Bapak Ibu untuk kita berlatih saja. Tetapi ingat ketika mengisi yang data si Kades yang definitifnya harus sesuai betul dengan data yang ada. Kemudian telepon WA-nya Bapak Ibu ini bisa sembarang saja. Kemudian kalau untuk timnya anggota, kemudian cari fotonya misalnya cari sekdesnya. Misalnya Bapak Ibu ya ini. Nah, itu ya. Jangan lupa simpan, itu ya. Simpan. Kemudian kalau mau menambahkan yang 03 KAUR ini saya coba praktekkan. Langsung Bapak Ibu ini diketik aja 03, kemudian KAUR umum. Nah, kalau misalnya KAUR umum dan tata usaha, monggo Bapak Ibu disesuaikan. Nama misalnya Didi, nah, Bapak Ibu ya. Teleponnya Bapak Ibu sesuaikan. Nah, izin saya praktekkan Bapak Ibu untuk yang 03, ini ingatkan jangan lupa klik yang kotak putih ini. Dia bisa ini Bapak Ibu ya. Kalau dia 03 dia hidup ini, bisa dicentang. Kalau di luar 03 di sini dia tidak bisa dicentang Bapak Ibu ya. Kemudian untuk anunya timnya pilih anggota, kemudian cari foto Bapak Ibu, cari foto, silahkan cari foto yang menjabat sebagai KAUR umum.
Untuk contoh Bapak Ibu, saya klik yang demikian, kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu setelah yang 03, untuk yang 04-nya, 05-nya, 06, 07, dan seterusnya Bapak Ibu boleh urut, boleh tidak. Artinya mungkin 04-nya kor pemerintahan, 05-nya kasih pelayanan, 06-nya kasih kesejahteraan, silahkan Bapak Ibu. Atau dibalik mungkin 04-nya kasih pelayanan, 05-nya kasih kesejahteraan, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang dikunci hanya 01, 02, dan 03 Bapak Ibu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melihat hasil inputan data KADES perangkat BPD, Bapak Ibu, karena ini nggak terlihat, maka Bapak Ibu bisa scroll batangan abu-abu yang di kanan Bapak Ibu ini. Ini ada batangan abu-abu, Bapak Ibu klik, scroll ke atas. Maka di atasnya akan muncul tampilan data yang Bapak Ibu input tadi. Nah, Bapak Ibu di kolom actionnya, Bapak Ibu di kanan ini ada menu edit dan menu hapus Bapak Ibu ya. Menu edit, menu hapus. Ini sebagaimana fungsinya, edit untuk menyesuaikan, memperbaiki yang salah, kemudian hapus untuk menghilangkan data yang ada di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba. Kalau nanti diedit, Bapak Ibu dia kembali ke layar di bawahnya, Bapak Ibu perbaiki data yang salah Bapak Ibu ya. Itu untuk yang di perangkat dan pengguna. Kemudian Bapak Ibu ketika nanti dibutuhkan data ini untuk dicetak, Bapak Ibu di bawahnya ini, di bawah menu pengisian ini ada menu simpan, batal, ada cetak Bapak Ibu. Nah ini bisa dipergunakan nanti untuk mengeprint data yang tadi Bapak Ibu input ini. Caranya Bapak Ibu seperti biasa tinggal klik saja Bapak Ibu. Ketika nanti sudah terhubung dengan printer, laptop, PC-nya Bapak Ibu nanti bisa langsung di print. Nah di Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa menu, ada min, ada plus Bapak Ibu. Min ini mengecilkan sama ya Bapak Ibu. Kemudian ini plusnya untuk memperbesar. Kemudian kalau ini tanda setengah lingkaran panah ini untuk memutarnya. Kalau Bapak Ibu ingin pusing-pusing sedikit, silahkan gunakan Bapak Ibu diputar ini. Nah itu ya. Oke itu Bapak ya. Ini bisa untuk menambahkan keterangan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin menyimpan ini file PDF-nya, Bapak Ibu bisa gunakan menu ini Bapak Ibu. Menu simpan ini, save ini. Ya. Kemudian kalau keluar dari ini, Bapak Ibu di atasnya ada menu tutup ya. Kalau kita nggak sorot, dia hitam putih Bapak Ibu, agak kurang kelihatan, tetapi kalau kita sorot, dia siap untuk menerima perintah, dia berwarna hijau. Klik tutup gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu untuk yang menu file di perangkat dan pengguna. Izin Bapak Ibu, saya meneruskan dulu ini. Kita belum buka tanya jawab. Sudah ada teman-teman yang right hand. Dengan segala hormat, izinkan saya dulu meneruskan Bapak Ibu supaya ini jalan nggak terganggu fokusnya. Untuk yang menu master, Bapak Ibu ada beberapa submenu. Bapak Ibu nanti bisa diklik, Bapak Ibu klik nanti sorot begitu ya. Tampil beberapa submenu. Ada daftar barang, RPJM Desa, RKP, APBD, Perbuk, status akses dan Bapak Ibu dan seterusnya. Nah, untuk daftar barang, Bapak Ibu, ini aplikasi sudah katakanlah merekap nama-nama barang, jenis barang yang biasa dipergunakan oleh lembaga pemerintah, Bapak Ibu ya, lembaga pemerintah. Kita tidak bekerja di sini, tetapi Bapak Ibu aplikasi ini sudah merekap barang aset di pemerintahan berikut dengan kode-kodenya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu nanti meregistrasi, Bapak Ibu tinggal menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu ya. Kita tidak bekerja, tapi kita akan menggunakan nanti aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu dari sini tidak ada menu tutup Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak ada menu tutup layar Pak. Adanya menu cetak. Kalau Bapak Ibu mau cetak, monggo silakan. Kalau tidak mau berpindah ke menu yang lainnya, Bapak Ibu silahkan ini diabaikan saja ini. Ini diabaikan saja. Bapak Ibu langsung sorot ke menu file,
kemudian master, klik yang misalnya RPJM desa, Bapak Ibu ya, klik yang RPJM desa. Saya coba simulasikan. Kita kalau yang di RPJM desa, RKP dan APBDes maupun Perbud, Bapak Ibu, kita kerja di sini. Nah, kita kerja di sini Bapak Ibu ya. Ini menjadi data acuan bagi proses perencanaan dan pengadaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengisi data RPJM, RKP, APBDes-nya. Klik Bapak Ibu, nah, klik, baru muncul layar dialog seperti ini. Bapak Ibu, setiap menu, Sipades, umumnya layarnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada provinsi, kolom kabupaten, kolom kecamatan, kolom desa. Jadi kolom desa ini menunjukkan posisi kita di mana Bapak Ibu. Menunjukkan posisi kita di mana. Nah, kalau saya ada di Desa Bukunusan Bapak ya, Desa Bukunusan. Lalu bagaimana cara menginputnya Bapak Ibu? Kalau kita scroll ke bawah ini tidak ada menu apa-apa Bapak Ibu. Hanya ada satu pintu masuk, yaitu tambah data. Ketika kita mau masukkan data RPJM desanya, maka kita klik dulu menu tambah datanya Bapak Ibu ya, menu tambah datanya. Klik, nah, muncul layar dialog seperti ini Bapak Ibu, simple sekali. Simpel sekali Bapak Ibu, dari ribet ini anunya Sipadesnya, tidak serumit Siskudes Bapak Ibu untuk Sipades ini. Jadi ada misalnya kolom isian periode RPJM dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-6 Bapak Ibu ya. Misalnya untuk contoh, misalnya 2020, 2025 Bapak Ibu. Karena 20-nya dihitung dia aja. Nah, mungkin 6 tahun Bapak Ibu lebih ya. Masukkan nomor RPJM Bapak Ibu, ini 2 digit Bapak Ibu ya. Misalnya 01. Nah, RPJM-nya ini sesuaikan betul nanti tanggal nomornya, bisa dia tahun yang sama. Umumnya mungkin kalau dia mungkin di tengah tahun lahir RPJM, maka dia nomornya tahunnya mungkin tahun yang berkenaan. Misalnya tanggal 11 bulan Juli tahun 2020 misalnya Bapak Ibu ya. Nanti sesuaikan betul dengan kondisi masing-masing. Nah, untuk cari file Bapak Ibu, ini menunya tidak mengikat. Ini menunya tidak mengikat. Tetapi kalau bisa Bapak Ibu, itu dokumen RPJM, RKP, APBDes-nya itu Bapak Ibu nanti di PDF-kan, ditaruh dalam folder khusus di anunya, di laptopnya, nanti di-upload di dalam aplikasi ini Bapak Ibu. Tempatnya mana? Di sini Bapak Ibu ya, cari file. Cari file. Jadi klik Bapak Ibu cari nanti ke folder tempat Bapak Ibu menaruhnya. Pilih yang mana merupakan RPJM desa tahun berkenaan Bapak Ibu ya. Untuk contoh misalnya Bapak Ibu ini saya klik kemudian open. Nah, dia sudah muncul Bapak Ibu di sini nih. Kemudian simpan. Nah, simpan. Maka dia akan muncul layar dialog seperti ini, memunculkan data yang Bapak Ibu telah input. Ini kalau Bapak Ibu misalnya punya satu dokumen RPJM. Ketika Bapak Ibu mungkin punya banyak atau beberapa RPJM, Bapak Ibu silahkan diinput Bapak Ibu ya. Tambahkan prosesnya sama persis seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Sama persis seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu mudah sekali untuk yang RPJM. Untuk yang RKP-nya, Bapak Ibu, karena ini tidak ada menu tutupnya, seperti yang saya sampaikan tadi, langsung saja kita sorot menu filenya, kemudian masternya, kemudian sorot dan klik yang RKP desa. Yang RKP desa. Nah, Bapak Ibu mulai terbiasa sekarang dengan layar dialog Sipadesnya, tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Itu masuknya ketika mengisi data adalah dengan tambah data Bapak Ibu, tambah data. Nah, kalau tadi misalnya RPJM, maka sekarang kita masukkan data yang RKP Bapak Ibu. Misalnya untuk yang RKP 2022 Bapak Ibu ya. Misalnya nomor perdesnya misalnya 02. Tanggalnya misalnya 13 bulan Agustus
misalnya tahun 2021 Bapak Ibu ya, tahun sebelumnya. Nah, saya praktekkan Bapak Ibu, ini saya tidak menginput dokumennya Bapak Ibu ya. Jadi dokumennya saya kosongkan. Nah, aplikasi ini menerima Bapak Ibu, kalau ini dikosongkan oke. Dia tidak mengikat maksud saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sering saya sarankan ketika kandungan sipadesnya overload Bapak Ibu agak lambat ya. Sudah kosongkan tidak apa-apa. Cukup data tahun, nomor, tanggal, bulan Bapak Ibu ya. Diisi dokumennya kosongan Bapak Ibu bisa langsung simpan. Nah, ini simpan. Nanti kalau ada RKP yang lainnya Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Misalnya RKP 2023. Kemudian nomor anunya Perdes-nya misalnya 06, tanggalnya mungkin 15 bulan Juli tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, simpan. Nah, itu Bapak Ibu selesai Bapak Ibu ini. Selesai. Ini untuk yang data masternya. Kemudian sebelum berikutnya Bapak Ibu di master ini masih ada menu APB desa. Proses pengisiannya Bapak Ibu sama persis Bapak Ibu dengan dokumen pengisian dokumen RPJM dan RKP. Jadi isi tahun, anggaran Bapak Ibu, kemudian nomor Perdesnya, misalnya nomor 2, kemudian 13, mungkin Desember atau mungkin Bapak Ibu tanggal 31 Desember misalnya tahun 2021 Bapak Ibu ya. Kalau mau isi filenya Bapak Ibu boleh, enggak juga boleh Bapak Ibu ya. APBDes misalnya 2022 open simpan. Nah, Bapak Ibu kalau ada APBDes yang lainnya Bapak Ibu silahkan diinput. Ini karena kita Zoom Bapak Ibu tidak bisa mempraktekkan. Sebenarnya kami sudah menyiapkan akun untuk latihan Bapak Ibu di forum ini, tetapi ya kalau kita menggunakan mekanisme itu akan sangat terganggu fokus kita. Mendingan kami langsung paparan nanti harapannya bisa menjadi video tutorial Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk yang APBDes-nya. Kemudian kita cek lagi di masternya Bapak Ibu, ternyata masih ada lagi data perbub perwal Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada peraturan Bupati Wali Kota terkait dengan aset, Bapak Ibu monggo dimasukkan. Monggo dimasukkan, misalnya untuk 2022 Bapak Ibu sudah ada perbubnya, Bapak Ibu ini misalnya 12, cari filenya Bapak Ibu ya, cari filenya. Kalaupun tidak ada, ini bisa langsung disimpan, langsung simpan. Terkait dengan menu perbub perwal ini, Bapak Ibu ada masukan dari teman-teman DPMD sewaktu di Diklat BPSDM kemarin, sarannya ini diinput oleh admin kabupaten, Bapak Ibu ya. Karena ini kewenangannya kabupaten, tidak diinput oleh teman-teman user di desa. Kami sudah catat Bapak Ibu masukannya. Harapannya nanti kami akan akomodir ketika melakukan update fitur untuk yang Sipades ini. Sehingga teman-teman desa tinggal menggunakan Bapak Ibu perbubnya, nanti yang menginput, yang merubah nanti teman-teman admin di kabupaten. Itu untuk yang master. Kemudian kalau yang status akses ini Bapak Ibu, ini menggambarkan provinsi, kabupaten yang sudah mengajukan akses untuk Sipades Bapak Ibu ya, untuk mengajukan Sipadesnya. Kemudian di luar itu ada status latihan. Ini Bapak Ibu ini untuk yang teman-teman kabupaten yang akan melaksanakan latihan Bapak ya, akan melaksanakan latihan. Kemudian yang berikutnya ada status IHT. Bapak Ibu untuk yang IHT ini maksudnya adalah ini akan muncul teman-teman yang mengajukan permohonan, permintaan untuk bisa berlatih menggunakan Siskudes maupun Sipades di kantor kami di Jakarta, Bapak Ibu. Kemarin kami menyiapkan satu ruangan khusus untuk kita belajar. Jadi kalau ada teman-teman di desa, kabupaten yang mungkin beruntung Bapak Ibu punya SPPD begitu, kemudian ingin belajar sambil melihat Monas, itu ya. Nah kami siap untuk memfasilitasi. Syaratnya Bapak Ibu yang mengajukan permintaan permohonan adalah Bapak Ibu yang dari DPMD-nya, paling tidak kepala dinasnya itu ya. Jadi minta ada proses IHT di kantor kami, kemudian paling tidak diajukan 2 minggu sebelumnya.
minggu sebelumnya. Kemudian maksimal itu kemarin jumlahnya 30 orang Bapak Ibu ya, 30 orang. Yang berikutnya Bapak Ibu untuk yang IHT ini SPPD-nya Bapak Ibu, tiket, hotel, uang saku atau mungkin uang harian ditanggung oleh masing-masing peserta. Tentu bukan pakai uang pribadi Bapak Ibu, pakai uang dinas. Karena itu sesuaikan. Kalau ada mau misalnya monggo, kami siap-siap saja. Kalau tidak Bapak Ibu jangan memaksakan diri. Kami sudah punya video tutorialnya Bapak Ibu, kami bisa share, Bapak Ibu bisa berlatih secara mandiri. Hanya Bapak Ibu informasi terakhir, jadi IHT kami itu sudah dikonversi menjadi ruangan comment center untuk Bina Pemdes, sehingga kami tidak punya ruangan khusus. Namun demikian, sebagai bagian dari komitmen untuk memfasilitasi teman-teman dalam rangka peningkatan kapasitas, tetap kami usahakan dengan menggunakan aula yang ada. Oleh karena itu, kalau pengajuannya jauh-jauh hari, Bapak Ibu, kemungkinan besar kami masih bisa mengaturnya, Dan teman-teman kami, tim sudah beberapa kali memfasilitasi teman-teman di desa, kabupaten untuk melaksanakan BIMTEK di Jakarta, Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu, kami siap untuk itu. Karena kami berkepentingan kalau Bapak Ibu pintar, kemudian menginput datanya, kami juga akan mendapatkan informasi yang valid terkait dengan data di desa, sehingga teman-teman KL di pusat bisa mendapatkan asupan data yang valid terkait dengan data aset desa dalam lingkup nasional. Itu Bapak Ibu untuk yang di menu file ini. Kemudian kalau yang setting penggunanya Bapak Ibu ini bisa menghapus, bisa mengeditnya. Saran saya Bapak Ibu pastikan betul nanti ketika mau mengedit akun user latihan maupun definitifnya jangan sampai lupa Bapak ya, jangan sampai lupa. Kemudian kalau yang lainnya Bapak Ibu ini master, kemudian daftar SK Kepala Desa. Ini terkait dengan Bapak Ibu aset, mungkin ada SK tim pengelolaan aset desa, Bapak Ibu bisa diinput di sini Bapak Ibu ya. Prosesnya sama dengan yang tadi Bapak Ibu, tidak ada permasalahan yang krusial di sini Bapak Ibu ya. Untuk di menu file ini, saya ringkasnya untuk menu filenya Bapak Ibu kira-kira demikian. Masih ada waktu mungkin beberapa menit sebelum nanti Mas Made menyinggung sekilas terkait dengan Siskudes dan juga nanti mungkin ada penekanan terkait dengan ekspor data ke konsolidasinya Bapak Ibu ya. Izin menyinggung sejenak Bapak Ibu untuk yang menu manajemen aset ini ya. Aset Bapak Ibu kalau disorot ada 8 menu ini, ada perencanaan sampai dengan penghapusan. Bapak Ibu akan kerja di sini. Sebelum Bapak Ibu bekerja di sini, Bapak Ibu untuk memudahkan izin saya sharing, Bapak Ibu pastikan di laptopnya sudah tersedia data-data yang akan diinput Bapak Ibu ya. Data yang akan diinput. Kemudian karena saat ini si Padesnya belum terkoneksi betul dengan Siskudes, Bapak Ibu harus input manual data perencanaannya. Harapan kami ke depan, Bapak Ibu, nanti untuk data perencanaannya bisa menggunakan semacam copy paste atau mungkin ekspor impor data Bapak Ibu dari aplikasi Siskudes-nya itu ya. Nah, ke depan ini pemacu kami untuk bekerja lebih baik Bapak Ibu, tetapi untuk sementara menu ambil data Siskudes ini sementara masih semacam lip service Bapak Ibu ya. Jadi pemacu kami untuk menambah semangat, mudah-mudahan ke depan bisa diintegrasikan. Nah, karena ini belum bisa dipergunakan, maka Bapak Ibu input manual data perencanaan asetnya. Tentu untuk data perencanaannya, Bapak Ibu tinggal ambil data dari APBD maupun penjabaran APBD-nya Bapak Ibu. Jadi print out misalnya data APBD dan penjabarannya, Bapak Ibu taruh di meja, pindahkan datanya ke aplikasi Sispades ini Bapak Ibu ya. Bagaimana prosedur pengisian Bapak Ibu data perencanaannya? Mudah-mudahan tidak terlalu cepat ini saya bicaranya. Saya izin coba untuk mempraktekkan Bapak Ibu satu contoh data perencanaan.
Bapak Ibu, di mana pintu masuknya? Ini ada data tambah desa, ambil data Sikudes, kemudian cetak. Ambil data belum bisa, maka kita gunakan menu tambah data Bapak Ibu, klik. Nah, itu ya. Baru dia muncul data seperti ini Bapak Ibu. Ini kita artinya ada di perencanaan. Kalau mau pindah ke home, yang tadi Bapak Ibu klik home-nya. Nah, sekarang kita ada di perencanaan, menu perencanaan. Pengisiannya Bapak Ibu murah dan mudah ini Bapak Ibu. Isi tahun anggaran, maksudnya tahun anggaran perencanaannya. Kapan akan dibeli? Nah, kalau di APBDes-nya 2022, ya Bapak Ibu bikin 2022 Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk yang nomor Perdes, RPJM, RKP, APBDes-nya tadi Bapak Ibu sudah mengisinya di data master itu Pak ya, master. Nah, karena itu Bapak Ibu kita bisa menarik data yang tadi Bapak Ibu isi dengan menggunakan menu cari Bapak Ibu. Jadi untuk misalnya nomor Perdes RPJM, klik cari Bapak Ibu. Nah, dia muncul. Bapak Ibu muncul ini kalau Bapak Ibu misalnya menginput datanya 2 atau 3 RPJM-nya, dia akan muncul 3. Kalau Bapak Ibu input 1, dia akan muncul 1 ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu inputnya 3, jangan sampai salah pilih tahun RPJM yang berkenaan Bapak Ibu ya, yang berkenaan. Karena ini hanya 1 saja Bapak Ibu, saya tinggal pilih ini Bapak Ibu. Nah, dia langsung terisi secara otomatis Bapak Ibu kolomnya. Demikian juga dengan terkait dengan RKP Bapak Ibu gunakan menu cari. Nah Bapak Ibu ini ada 2 RKP ceritanya. Saya pilih yang tahun berkenaan yaitu tahun 2022. Pilih Bapak Ibu, dia terisi otomatis. Demikian juga dengan menu cari untuk yang Perdes APBDes-nya Bapak Ibu. Klik cari, muncul dia. Tahun 2022 saya pilih, nah dia terisi. Nah, baru Bapak Ibu mengisi data-data perencanaan pengadaannya, yaitu bidang, subbidang, dan jenis kegiatan termasuk paket kegiatannya. Bapak Ibu, kalau untuk aset tetap setahu saya Permendagri 20/2018 dia menempatkan di bidang 1 Bapak Ibu ya, di bidang 1, bidang pemerintahan. Kemudian subbidangnya Bapak Ibu ada penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pilih di sini. Nah, pilih. Kemudian untuk jenis kegiatannya Bapak Ibu ini sudah dibakukan di Permendagri. Bapak Ibu tinggal klik pilih. Bapak Ibu ini ada di akun 010201. Dia kegiatannya penyediaan sarana dalam kurung aset tetap perkantoran atau pemerintahan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membeli aset tetap, meja komputer dan seterusnya Bapak Ibu bisa gunakan akun ini. Pilih Bapak Ibu klik, baru nanti Bapak Ibu isi paket-paket kegiatan. Karena satu misalnya jenis aset tidak bisa disatukan dalam satu paket Bapak Ibu. Jadi beli motor dan beli laptop dia tidak bisa jadikan satu paket, tetapi pisahkan untuk masing-masing paket. Misalnya Bapak Ibu yang paling sederhana ada mungkin perencanaan pembelian laptop Bapak Ibu. Saya lihat waktu berkali Bimtek itu ada konsili laptopnya yang sudah rusak parah Bapak Ibu ya, karena belum dibelikan masih juga dipergunakan. Doa saya Bapak Ibu yang laptopnya rusak segera bisa diganti dengan menggunakan APBDes. Kita coba simulasikan bagaimana Bapak Ibu menganggarkan pengadaan laptopnya. Kalau di saya ini sudah ada terekam ini Bapak Ibu, biar gampang ini. Misalnya Bapak Ibu paket kegiatan pengadaan laptop kerja, nah, itu ya. Ini Bapak Ibu misalnya. Kemudian untuk desanya Bapak Ibu adalah desa masing-masing Bapak Ibu. Misalnya kalau ini adalah desa Buku Nusan. Nah, jadi lokasi ini adalah lokasi kegiatan yaitu di desa masing-masing Bapak Ibu ya. Volumenya Bapak Ibu ini jumlah yang Bapak Ibu rencanakan untuk beli, jumlah dan satuannya yang Bapak Ibu rencanakan untuk beli. Misalnya 3. Apa Bapak Ibu kalau laptop itu biasanya dia menggunakan unit Bapak Ibu ya. Unit misalnya.
Dia langsung jumlah dan satuannya. Kemudian Bapak Ibu untuk anggaran biaya, ini Bapak Ibu tidak usah menggunakan titik, langsung aja di brodol ini ketiknya. Misalnya 45 juta, langsung ketik 45, 123, 123. Di kanannya Bapak Ibu, dia akan muncul angka yang sudah dipisahkan anunya Bapak Ibu, ribuan dan ratusannya. Jadi muncul secara otomatis. Baru Bapak Ibu pilih sumber pembiayaan Bapak Ibu ya. Pilih sumber pembiayaan. Nah Bapak Ibu, ada beberapa sumber pembiayaannya, apakah menggunakan PADS, dana desa, bagi hasil, ADD, Bankiu Provinsi, Bankiu Kabupaten, atau mungkin pendapatan lain-lain, Bapak Ibu ya. Saya tidak mau jadi provokator, mungkin takutnya mungkin DD dilarang, misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya yang normal itu menggunakan alokasi dana desa Bapak Ibu. Klik. Nah, Bapak Ibu, maka selesailah inputan perencanaan satu paket pengadaan aset desa Bapak Ibu ya. Jangan lupa di bawahnya Bapak Ibu ada menu simpan dan menu batal. Nah, kalau Bapak Ibu membatalkan silakan gunakan menu batal. Tetapi kalau tidak dibatalkan, ini sudah benar Bapak Ibu data perencanaannya, jangan lupa klik menu simpan. Nah, simpan. Kalau Bapak Ibu sudah simpan, dia akan muncul di layar data pengadaan seperti ini Bapak Ibu ya, seperti ini di atasnya. Nah Bapak Ibu tadi inputnya datanya agak banyak, yang munculnya sedikit Bapak Ibu ya. Nah cara melihatnya Bapak Ibu, saya sering kelupaan, ternyata di bawah ini ada batangan abu-abu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa diklik kemudian scroll ke kanan Bapak Ibu, geser ke kanan, maka akan muncul beberapa varian data yang Bapak Ibu input tadi. Termasuk di kolom action-nya ada menu edit dan menu hapus. Yang Bapak Ibu bisa pergunakan untuk mengedit data perencanaan ini kalau ada yang salah, atau mungkin menghilangkan sekalian Bapak Ibu kalau nggak diperlukan, hapus Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian di atasnya juga ada menu cetak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mencetak, Bapak Ibu monggo gunakan ini. Klik cetak, dia akan muncul layar seperti PDF Bapak Ibu. Nah, di bawahnya Bapak Ibu sudah terisi data pejabatnya, Kadesnya, Sekdesnya maupun kaur umumnya, kaur umum Bapak Ibu. Kemudian tanggal yang muncul di sini Bapak Ibu adalah tanggal laptopnya yang saat ini Bapak Ibu pergunakan. Ya, tanggal di laptopnya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa disimpan, bisa diperkecil, bisa diperbesar, bisa diputar Bapak Ibu, bisa dilebarkan sesuai dengan layar, atau juga bisa di close Bapak Ibu ya, kalau udah selesainya. Close ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan data perencanaannya, Bapak Ibu tinggal klik tambah data, klik tambah data. Nah, Bapak Ibu mohon izin ini Mbak, masih ada waktu setengah jam. Masih ada satu sesi lagi terkait dengan Siskudes dan juga terkait dengan mungkin panduan bagaimana nanti mengupload data dari Siskudes ke konsolidasinya. Saya harap Made punya cukup waktu untuk menyimulasikannya. Oleh karena itu saya pending dulu materi saya. Nanti kalau masih ada waktu saya siap untuk meneruskan. Supaya Bapak Ibu mendapat gambaran yang agak lengkap materinya, walaupun tidak lengkap masing-masing materi, tetapi variannya cukup lengkap. Kami akan minta teman kami Made untuk menyampaikan terkait dengan Siskudes, maupun nanti kalau ada waktu bagaimana upload data ke konsolidasinya deh, supaya teman-teman di admin kabupaten terdorong untuk melaporkan datanya. Bapak Ibu, saya kira demikian sementara dari saya. Kita nanti kalau masih ada waktu akan bisa lagi berinteraksi, tetapi kami mohon maaf memberikan kesempatan kepada Made untuk menyampaikan materi terkait dengan Siskudesnya. Ini sama pentingnya dengan materi Sipades. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesabarannya dan mohon untuk bersabar lagi untuk tambahan satu sesi materi lagi. Made, silakan deh. Terima kasih. Mbak izin ya. Saya izin stop anunya.